Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bu Sofi dan teman-teman dimanapun kalian berada. Di sini kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Perkenalkan nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM 099. Perkenalkan, nama saya Delia Safira, NPM akhir 303. Perkenalkan, nama saya Satria Yoga Ditama dengan NPM akhir 155. Perkenalkan nama saya Muhammad Nizar dengan NPM akhir 251. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albani Fagata, NPM akhir 408. Jadi di dalam percakapan itu ada ringkasan yang pertemuan Scott Sullivan mengakui adanya masalah dalam pencatatan keuangan dan menyebut bahwa perusahaan kehilangan fokus akibat persiapan merger dengan Sprint. Ia meyakinkan tim bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dan menegaskan bahwa jika ada konsekuensi hukum, ia yang akan bertanggung jawab, bukan karyawan lain. Sullivan meminta agar tim tetap bertahan dan tidak mengambil keputusan drastis seperti mengundurkan diri. Ia juga memastikan bahwa ke depannya mereka tidak akan diminta lagi untuk melakukan pencatatan atau penyesuaian angka yang meragukan. Namun, Sullivan tidak memiliki analisis untuk memastikan apakah angka-angka tersebut benar atau tidak. Dan ia juga tidak memberikan penjelasan mengenai alasan pencatatan yang diminta. Tak ada pihak lain yang meminta Pak Norman melakukan analisis dan ia sendiri juga tidak melakukannya. Selanjutnya ada pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah masalah etika pada apa yang tampak dalam kasus ini. Jawabannya, kehilangan fokus cukup banyak karena persiapan untuk manajer band. Soal yang kedua, apakah Troy Normat bertindak tidak pantas atau tidak bermoral? Jawabannya bersifat pantas karena bisa mendengarkan alasan Sullivan tidak mengambil keputusannya sendiri. Soal ketiga, apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Troy Normat? Akan Jawabannya yaitu akan mendengarkan apa yang terjadi dari masalah tersebut dan mencari tahu apa yang benar-benar terjadi. Soal yang keempat, siapa pemangku kepentingan utama dalam kasus ini? Jawabannya Normat dan David. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan jadi kesimpulan jadi dari kesimpulan percakapan tersebut adalah menggambarkan pertemuan yang membahas ketidakwajaran dalam entry akuntansi perusahaan. Scott Sullivan mengakui adanya masalah pada biaya operasional dan meyakinkan bahwa entry yang diminta bukanlah tindakan yang salah. Ia juga berjanji bahwa tidak akan ada lagi penyesuaian angka secara tidak wajar di masa depan. Meskipun demikian, Pak Norman tetap merasa ragu dan khawatir akan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Tetapi Sullivan berusaha meredakan kekhawatiran, mengatakan bahwa jika ada kesalahan, ia yang akan bertanggung jawab. Namun setelah pertemuan, Pak Norman merasa tidak yakin dan terus mempertanyakan apakah yang terjadi memang sesuatu yang mencurigakan atau hanya kekhawatiran berlebihan di pihaknya. Oke, kita lanjut ke soal CA 2.5. Jadi di sini kita diberikan sebuah kasus
bahwa perusahaan paper publishing ini mengalami masalah bahwa pendapatannya, sebagian besar pendapatan tidak dapat diakui pada periode berjalan. He say that she does not understand why most of the revenue can't be recognized in the period of the sale. Lalu kita diberikan sebuah instruksi, kita disuruh mendiskusikan kepatutan waktu pendapatan dalam laporan keuangan paper publishing terkait hal-hal berikut ini. Ada 3 poin. Yang pertama, the cancel of the magazine subscription. Yang kedua, the publication of the magazine every month. Yang ketiga adalah gabungan dari poin A dan poin C. Oke, sekarang kita lanjut ke poin poin A dulu ya teman-teman ya. Oke, poin A, recognizing revenue when the subscription cash is received. Mengakui pendapatan ketika uang langganannya diterima. Apakah ini boleh? Nggak boleh teman-teman ya. Kenapa? Pada saat penjualan tunai, paper publishing belum mengirimkan apapun. Tugas perusahaan adalah mengirimkan majalah secara bertahap. Jadi, pendapatan seharusnya hanya diakui saat setiap majalah diterbitkan. Mengakui semua pendapatan sekaligus akan membuat pendapatan periode ini terlihat besar dari seharusnya dan mengurangi pendapatan di periode mendatang. Jadi kenapa ini nggak boleh? Karena pendapatannya itu harus sedikit demi sedikit masuk ke dalam perusahaan. Jadi nggak boleh dalam awal periode itu langsung dimasukkan semuanya kan. Namanya langganan majalah kan bisa ada langganan 1 tahun, langganan 2 tahun. Nah itu harus diterima bulan month by month ya, bulan per bulan. Nggak boleh langsung jebret itu nggak boleh. Oke kita lanjut ke poin B. Recognizing revenue as each magazine issue is published. Mengakui pendapatan setiap majalah terpublish atau dibagikan. Apakah ini boleh? Boleh teman-teman ya. Kenapa? Setiap edisi majalah adalah bagian terpisah dari apa yang dijanjikan perusahaan. Saat paper publisher mengirimkan setiap majalah, perusahaan memenuhi kewajibannya dan pendapatan harus diakui sedikit demi sedikit. Ini mencocokkan pendapatan dengan saat layanan benar-benar diberikan. Jadi yang udah ku bilang tadi, eh, mengakui pendapatannya itu harus month by month, bulan per bulan, nggak boleh langsung. Oke, kita lanjut ke poin C teman-teman ya. Oke, yang poin C ini splitting revenue between the cash sale and magazine publication. Jadi poin A dan poin B ini digabung. Apakah ini boleh? Nggak boleh teman-teman ya. Kenapa? Penjualan tunai hanyalah pembayaran di muka dan belum pendapatan. Pendapatan seharusnya hanya diakui saat majalah dikirimkan. Pembaginya akan melanggar aturan yang mengharuskan pendapatan dicocokkan dengan saat pekerjaan dilakukan. Nah, dipisah ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena yaitu tadi pendapatan itu nggak boleh langsung jebret langsung diterima pada awal periode. Harus bulan per bulan. Kesimpulannya, the best option is B ya. Cara terbaik ialah opsi B karena mengakui pendapatan saat setiap majalah diterbitkan. Ini mengikuti aturan akuntansi dan memastikan pendapatan dicocokkan dengan saat layanan diberikan. Sekian dari saya, kita akan lanjut ke soal 2.6. Yang selanjutnya yaitu soal CA 2.6 mengenai expense recognition principle atau prinsip pengakuan beban. Seorang akuntan harus terbiasa dengan konsep yang terlibat dalam menentukan laba entitas bisnis. Pada umumnya, jumlah laba yang dilaporkan untuk entitas bisnis tergantung pada pengakuan yang tepat atas pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Dalam beberapa situasi, biaya diakui sebagai beban pada saat penjualan produk. Dalam situasi lain, pedoman telah dikembangkan untuk mengakui biaya sebagai beban atau kerugian dengan kriteria lainnya. Pertanyaannya yang pertama yaitu jelaskan alasan untuk mengakui biaya sebagai beban pada saat penjualan produk. Jawaban. Ya, alasan untuk mengakui biaya sebagai beban pada saat penjualan produk adalah karena beban sendiri didefinisikan sebagai arus keluar atau penggunaan lain dari aset dalam periode tertentu akibat dari pengiriman atau produksi barang yang berkaitan dengan penjualan produk.
pada prinsip pencocokan atau matching principle, biaya harus diakui sebagai beban pada periode di mana pendapatan yang terkait dengan biaya tersebut harus diakui. Dengan kata lain, biaya produksi atau pembelian produk diakui sebagai beban ketika produk tersebut terjual dan pendapatan dari penjualan tersebut diakui. Yang pertanyaan kedua, apa alasan yang mendasari kelayakan dalam memperlakukan biaya sebagai beban periode daripada menetapkan biaya sebagai aset? Jelaskan. Hal yang mendasari kelayakan dalam memperlakukan biaya sebagai beban periode daripada menetapkan biaya sebagai aset karena perusahaan sendiri membebankan biaya tersebut pada periode terdekat. Meskipun manfaat dari biaya tersebut dapat terjadi di masa depan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak dapat menentukan hubungan langsung antara biaya periode dengan pendapatan. Next. Yang ketiga atau yang C adalah apa keadaan umum yang akan lebih sesuai untuk memperlakukan biaya sebagai aset daripada sebagai beban? Jelaskan. Keadaan yang tepat untuk memperlakukan biaya sebagai aset adalah ketika biaya tersebut dapat memberikan manfaat di masa depan, atau manfaatnya ini berjangka sangat panjang. Sedangkan biaya sebagai beban adalah ketika manfaat biaya hanya pada periode singkat, atau bisa dikatakan tidak begitu memberikan manfaat di masa depan. Next. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari CA26 yang D. Beberapa biaya ditetapkan pada periode akuntansi tertentu atas dasar alokasi sistematis dan alokasi rasional biaya perolehan aset. Dan pertanyaannya, jelaskan alasan yang mendasari kedua pengakuan biaya perolehan aset tersebut. Dikarenakan alokasi sistematis sendiri mencerminkan penurunan manfaat ekonomi aset selama periode penggunaan, dan sedangkan alokasi rasional biaya dialokasikan berdasarkan proporsi yang masuk akal sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya yang E, ini dapat diartikan pengakuan biaya sebagai kerugian dilakukan ketika terjadi kejadian atau transaksi yang tidak biasa dan jarang terjadi, serta tidak diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kerugian berbeda dengan beban yang merupakan biaya terkait aktivitas normal perusahaan. Dengan kata lain, adanya kerugian akibat bencana alam seperti kebakaran yang tidak diasuransikan. Terus ada juga persediaan yang rusak dan tidak dapat dijual. Dan yang ketiga terakhir, piutang yang tak tertagih dari pelanggan yang bangkrut. Terima kasih dari atas penjelasan saya. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.